Selamat pagi, jumpa kembali bersama saya Ajat Sudrajat. Apakah hari ini sudah menanam? Kali ini saya akan memberikan tutorial tentang bonsai kelapa. Bagaimana proses dari awal sampai terbentuknya satu pohon bonsai kelapa. Yang pertama kita siapkan bibit kelapa yang sudah matang seperti ini. Kemudian kita simpan beberapa hari supaya keluar tunas. Nah, nanti setelah beberapa hari kita akan mendapatkan semacam ini. Ini akan keluar tunas. Nah, setelah tunas ini muncul, kita kupas kelapa ini. Kemudian nanti akan terbentuk seperti ini. Nah, nanti kita simpan di media air dengan menggunakan botol bekas minuman mineral ya. Nah, ini proses ini kurang lebih 1,5 bulan. Nah, ini setelah 1,5 bulan, kemudian akarnya sudah tumbuh banyak seperti ini di media air. Nanti baru kita pindahkan ke media tanam atau media tanah. Yang mana media tanah campurannya antara sekam mentah, sekam bakar, kemudian kotoran hewan, pasir, dan tanah. Itu komposisi media tanam untuk bonsai kelapa yang lebih bagus. Nah, ini umur sekitar 2 bulan. Ini sudah seperti ini. Nah, ini kenapa saya kasih seperti ini di ground namanya. Jadi supaya akar itu tetap terlindungi ada di media. Nanti setelah beberapa bulan, 5-6 bulan, akarnya sudah kuat, baru nanti kita lepas groundnya. Nanti ini akan menampakkan akar-akarnya akan keluar, akan terlihat seperti ini. Nah, ini umur sekitar 6 bulan. Ini proses akarnya seperti ini. Ini namanya bonsai kelapa nungging. Ini jadi akar-akarnya terlihat seperti ini. Nah, ini batoknya supaya tidak pecah juga kita pernis, karena kalau tidak dipernis ini akan mudah pecah kena sinar matahari. Itulah proses pembuatan bonsai kelapa sampai umur sekitar 6 bulan. Untuk bonsai kelapa kita bisa bikin beberapa kreatif ya, beberapa jenis. Ada bonsai kelapa nungging, ada bonsai akar gurita, ada bonsai ori. Untuk proses pembuatan bonsai kelapa supaya menghasilkan daun yang kerdil, kita perlu dilakukan penyayatan, yaitu kita siapkan pertama-tama yaitu pen cutter. Ini semacam ini kita bisa beli di online ya, ini namanya pen cutter. Nah, inilah cara penyayatan daun bonsai kelapa untuk pengkerdilan daun. Untuk proses pembentukan bonsai kelapa itu ada beberapa tahapan yang perlu kita lakukan. Yang pertama yaitu penyayatan, dari mulai sayat mawar sampai penyayatan pelapis-pelapis yang ada di pelepah kelapa tersebut, yang tujuannya yaitu untuk mengkerdilkan daun-daun kelapa. Nah, ini perlu kehati-hatian karena dalam proses pembuangan pelapis-pelapis dahan tersebut itu rentan akan potel ya, akan patah. Ini perlu kesabaran dan ketelitian. Tujuannya yaitu supaya daun kelapa itu kerdil dan cepat mekar atau pecah daun istilahnya. Mungkin seperti itu.
Untuk biaya penanaman bonsai kelapa itu sangat-sangat murah ya. Ini kita tidak banyak memerlukan, ini banyak di sekitar kita yang bisa kita manfaatkan ya, yaitu bisa dari daun-daun kering yang kita simpan dulu, kita fermentasi gitu, dari kotoran hewan, dari sekam mentah, pasir atau tanah yang ada di sekitar kita. Kemudian untuk perawatan ini hanya memang perlu ketelatenan ya untuk perawatan bonsai kelapa ini. Ini cukup minimalis ya untuk biaya perawatan gitu. Terus untuk harga juga alhamdulillah ya lumayan ini harga jualnya. Ya bisa beberapa puluh kali lipat dari modal awal ya. Apalagi di masa pandemi seperti sekarang ini, kita lebih banyak menghabiskan waktu di rumah, dan saya memanfaatkan waktu tersebut untuk berkreasi di bidang tanaman seperti membuat bonsai dan tanaman hias yang lain. Dan selain menambah kegiatan, juga secara ekonomis menambah penghasilan untuk keluarga. Itulah kegiatan selama pandemi yang saya lakukan. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Salam lestari.